Dengan banyaknya orang yang membuka jasa fotografi ya, terutama wedding fotografi atau wedding fotografi, ini menciptakan sebuah peluang untuk membuka rental alat fotografi seperti kamera atau lensa. Dan halo istimewa dari jawfoto.com, dan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang 10 tips memulai bisnis rental kamera dan alat fotografi di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe itu supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Juga pastikan kalian mengaktifkan tombol notifikasinya supaya tetap tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Nomor satu adalah modal ya. Modal di sini sangatlah besar, mengingat memang harga kamera juga tidak murah. Ada yang 6 juta, 8 juta, 22 juta, bahkan sampai 30 jutaan. Dan itu juga tergantung dari jenis berapa banyak lensa atau kamera yang kalian sediakan. Nah, kalau misalnya kalian serius di bidang ini, ingin lengkap gitu kan, otomatis setiap ada kamera baru kalian harus menyediakannya, harus membeli. Otomatis kan modalnya juga besar di situ. Nah, saya memiliki satu orang teman yang membuka rental kamera di Bandung ya, dan cukup besar. Itu modal yang dia keluarkan tuh lebih dari 1 M gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ingin membuka rental ini untuk besar-besaran gitu ya, untuk serius ya, memang harus besar. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencoba-coba rental kecil-kecilan juga bisa, tapi otomatis kamera dan atau lensa atau aksesoris yang kalian sediakan itu akan menjadi sangat terbatas. Yang nomor 2 adalah asuransi. Ingat, asuransi ini berbeda dengan garansi ya. Garansi adalah adalah servis dari distributor atau dari si penyedia kameranya gitu ya, distributor kameranya, apabila kamera itu memang cacat dari bawaan pabrik, bukan kerusakan dari hal-hal yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh si pembelinya atau si penggunanya, misalkan terjatuh atau mungkin terendam ke air. Itu garansi tidak dapat mengcover hal itu. Nah, berbeda dengan asuransi, kita wajib memiliki asuransi jika ingin membuka usaha ini, karena riskan hilang gitu kan, riskan hilang karena memang alat kamera ini kan gampang sekali dijual ya. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa aja mereka rental terus mereka jual kepada orang lain dan tidak digunakan ke kita. Otomatis kita harus memiliki asuransi sehingga kita menjadi merasa aman apabila melaksanakan bisnis ini gitu. Jangan sampai kita tidak tidak meng-hire jasa asuransi, yang ada adalah nanti apabila terjadi kemalingan atau misalkannya amit-amitnya gitu kan, terus juga atau orang yang membawa kabur alat kita masih bisa terganti meskipun tidak 100% daripada tidak terganti sama sekali. Nomor 3 adalah jaminan identitas. Ini jaminan identitas bagi orang-orang yang ingin mensewa alat dari kita, sudah jelas. Jadi harus minimal 3 jaminan identitas yang sama semuanya, baik itu KTP, SIM, NPWP, atau kartu keluarga, atau banyak hal yang sehingga satu nama ini ada di semua identitas itu. Kalau misalkan ada yang cuma satu, jangan, karena siapa tahu dia menggunakan KTP atau SIM orang lain untuk mensewa alat itu, dan ketika kita tanya ke orangnya, KTP-nya kan bukan punya dia, otomatis orang yang KTP-nya digunakan juga kan kadang tidak tahu menahu tentang hal itu. Jadi 3 jaminan untuk identitas yang sama ini adalah penting gitu. Jadi tapi kalau misalkan pas saat dia mensewa, tidak harus semuanya itu kita simpan sebagai jaminan, tidak perlu seperti itu. Jadi ketika dia baru pertama kali datang, kita kan belum kenal nih, kita lihat dulu identitasnya 3, kita samakan semua alamatnya sama, namanya juga sama, tidak ada yang mencurigakan. Baru nanti saat dia merental, dia wajib menyimpan KTP-nya atau salah satu dari identitas itu untuk sebagai jaminan, supaya kita lebih gampang mencarinya apabila dia tidak kembali lagi. Nomor 4 adalah aturan yang jelas. Aturan yang jelas ini adalah ketika konsumen ingin mensewa ke kita harus memberikan aturan yang jelas kepada mereka. Misalkan 1 hari sewa itu adalah 24 jam, batas toleransinya adalah 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah. Misalkan dia mensewa jam 9 malam, otomatis dia masih ada toleransi sampai dengan jam 11 malam gitu. Karena kita kan ya sebagai seorang fotografer juga pasti tidak akan lancar, mungkin jauh pemotretannya atau mungkin juga hujan atau apalah, banyak faktor, sehingga kita harus memberikan toleransi supaya orang itu lebih nyaman gitu. Kalau mensewa dari kita, jangan kita ketat jam 9 balik jam 9 ya, itu nanti kasihan juga gitu. Kalau misalkan terlambat kita charge denda gitu kan. Nah, otomatis kan nanti bisa aja dia kapok. Nah, berbeda kalau misalnya kita kasih toleransi nih ya, toleransi 2 jam, lewat 2 jam dendanya 50% dari total nilai sewa atau 25%, dan nilai sewa tergantung berapa lama dia telatnya. Nah, itu akan lebih enak gitu aturannya seperti itu. Terus juga apabila ada konsumen yang
merusakkan alat kita, misalkan filternya pecah atau LCD-nya pecah atau mungkin ada yang hilang tutupnya atau landscape-nya, itu dia wajib mengganti dan itu harus ada surat keterangannya. Jadi ketika semacam kwitansi lagi, kita bikin peraturan di situ, dia tanda tangan. Jadi nanti ketika dia mengembalikan dengan ada kerusakan, kita tinggal melihat, memperlihatkan bahwa konsumen berani bertanggung jawab dan harus mengganti sesuai dengan nominal alat yang dia rusakkan itu. Nomor 5 adalah customer service dan sistem yang baik. Nah, sistem yang baik di sini adalah semua sistemnya harus sebisa mungkin online kalau misalkan kita memang ingin besar-besaran ya. Jadi kita bisa kontrol tanpa harus kita berada di tempat usaha kita. Nah, customer service juga sangat penting. Untuk orang-orang yang sibuk, fotografer wedding itu kan kadang sibuk ya, dia tidak sempat untuk datang terus membooking secara langsung gitu ya. Bisa aja dia kan bookingnya via WhatsApp atau via SMS atau via BBM atau via telepon tanpa harus datang ke sana. Jadi customer service berfungsi untuk menampung semua bookingan yang masuk dan lalu diteruskan ke si bagian inventory gitu ya. Ini alatnya ada atau tidak? Oh ya, alatnya apa misalkan mau diambil kapan? Oke, nanti kalau misalkan dibatalkan itu bisa 1 hari atau 1 kali 24 jam sebelum hari H bisa dibatalkan. Tapi kalau misalkan mendadak dibatalkan itu kena charge misalkan senilai jumlah sewanya atau nilai nominal sewanya. Nah, itu harus customer service dan sistem yang jelas ini harus benar-benar kita susun sebelum kita membuka ini. Jadi jangan sampai kita asal-asalan, customer service-nya juga tidak di-training dengan baik, bagaimana cara memperlakukan konsumen kita dengan baik, dengan nyaman, atau bahasanya juga seperti itu ya. Dan itulah kenapa customer service atau sistem yang baik ini harus kita susun dari awal supaya nanti saat berjalan kita tidak kerepotan apabila ada masalah di sistemnya. Nomor 6 adalah keamanan. Nah, keamanan di sini sudah jelas di dalam ruangan tempat usaha kita ya, di tempat rental kita itu harus kita pasang CCTV karena riskan sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin aja punya niat tidak baik seperti mencuri alat gitu kan. Makanya CCTV ini harus baik, harus dipasang gitu supaya bisa menjaga keamanan kita. Terus juga kita harus punya security misalkan, karena kan kita nggak pernah tahu, kita buka sampai malam, sampai jam 11 malam misalkan ya gitu. Terus tiba-tiba ada orang banyak, sekelompok orang itu ngerampok, kan kita nggak pernah tahu karena alat-alatnya sangat berharga sekali kan. Nah, jadi itulah kenapa security atau keamanan ini harus kita jaga dengan baik. Jadi harus kita perhatikan juga CCTV, terus juga serial number juga harus kita catat. Jadi apabila nanti ada yang tercuri, terus kita bisa lacak serial numbernya muncul di mana apabila dia jual secara langsung di online mungkin atau enggak di tempat-tempat penyedia jual beli kamera atau lensa bekas di kota kita. Nomor 7 adalah kelengkapan alat. Nah, jangan lupa diperhatikan bahwa ketika seseorang mensewa kamera dari kita itu misalkan body only. Oke, body only. Terus juga kan kita harus juga menyediakan lensanya, terus juga menyediakan memory cardnya, menyediakan baterainya, dan juga bagnya juga, tasnya juga jangan lupa. Nah, jadi situ kecuali kalau dia memang sewanya body only itu tidak apa-apa, berarti bodinya harganya berapa, lensanya berapa harus dipisahkan. Tapi apabila bodinya itu body kameranya itu disewa, otomatis ya dia harus ada memory cardnya, harus ada baterainya, harus dikasih tas karena kan nggak mungkin pakai keresekan dikasihnya seperti itu. Jadi kelengkapan alat juga harus diperhatikan, seperti tiang kan juga harus bawa tasnya. Terus juga harus diperhatikan kelengkapan jangan sampai misalkan camcorder pro yang besar yang dipaku itu mikrofonnya lupa, otomatis kan nanti tidak bisa digunakan dan itu akan sangat fatal sekali kepada konsumen kita yang saat dia kerja nanti ada alat yang tertinggal atau alat yang tidak lengkap. Nomor 8 adalah teknisi. Jadi kita harus memiliki teknisi sendiri apabila ingin membuka rental kamera ini ya. Jadi karena memang itu sangat penting. Apabila kita tidak memiliki ini akan sangat repot untuk maintenance alat kita kan. Itu namanya juga alat disewakan ya, pasti akan cepat rusak karena orang kan nggak semuanya itu apik, pasti ada orang-orang yang jorok. Nah, terus juga apabila ada orang yang mengembalikan alat terus dalam keadaan rusak, itu kalau kita servis ke orang lain itu jelas akan sangat merugikan kita ya kan ya. Nah, itulah kenapa kita harus punya teknisi, jadi bisa mereparasi atau memperbaiki alat-alat yang rusak karena baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh konsumen, atau juga karena memang faktor jam terbang yang cukup tinggi gitu di situ. Jadi bisa menghemat nilai yang lumayan. Nah, karena kan digajinya juga bulanan, bukan tergantung berdasarkan jumlah kamera yang diservis kan kalau dia bekerja sama kita, tapi tergantung gaji yang kita berikan per bulan. Nah, itu akan menjadi salah satu keuntungan bagi kita apabila kita memiliki teknisi yang dapat memperbaiki alat-alat kita sendiri jika mengalami kerusakan. Dan nomor 9 yang harus diperhatikan adalah harga sewa. Harga sewa ini jangan sampai juga terlalu mahal, terlalu murah, itu juga harus diperhatikan ya.
Contoh untuk di Bandung itu untuk Canon, misalkan Canon 5D Mark IV itu harganya 600.000 per hari gitu kan. Nah itu di situ juga misalkan Panasonic MDH2 itu harganya 200.000. Terus juga lensa 70-200 f2,8 itu harganya 200.000 per hari. Nah itu kalian juga harus bisa mematok itu. Nah saya kasih satu tipsnya di sini adalah keuntungan yang besar itu adalah dari aksesoris, bukan dari kamera atau dari bodi lensa. Kenapa? Karena sekarang ini memory card harganya misalkan 300.000, itu kita sewakan sebesar 30.000 per hari, misalkan itu 10 kali sewa juga sudah balik modal sebetulnya kan. Berbeda dengan kamera atau lensa yang mahal, otomatis itu butuh beberapa lama sampai dia balik modal. Nah di situ, jadi itu juga harus kita perhatikan. Karena nanti akan merujuk ke poin nomor 10 di mana biaya balik modalnya itu dihitung per alat, bukan dari total secara keseluruhan. Nah, jadi harga di sini harus kalian perhatikan. Terus juga karena kan pegawai juga harus ada gitu ya. Jadi harus ada gaji untuk pegawai berapa, biaya operasional, terus juga ruko kontrakan misalkan, atau juga biaya keamanan dan lain-lain, itu juga harus kalian perhatikan dan dibebankan kepada harga sewa kamera dan alat fotografi yang kalian sewakan. Nomor 10 adalah balik modal per alat. Jadi kalian menghitung itu per alat, bukan secara keseluruhan, karena akan sangat susah sekali mengejar 1M ini berapa tahun nih, karena kita nggak pernah tahu ya. Tapi alangkah lebih gampangnya lagi apabila kalian menghitung balik modal per alat. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang sebelumnya. Ini modal nih kamera misalkan Canon 5D Mark IV misalkan harganya berapa, 35 juta misalkan ya. Nah terus kalian tinggal hitungkan apabila 600.000 per hari nih berapa nih nanti dia berapa kali sewanya gitu kan. Nah itu di situ, jadi kalian harus benar-benar bisa memperhitungkan sampai ke sana gitu. Jadi jangan sampai kalian menghitung secara keseluruhan yang ada nanti malah aduh lama banget ya balik modalnya dan sebagainya, terlalu banyak perhitungan, dan itu yang jadi adalah bisnisnya tidak berkembang karena memang kalian sibuk mengejar balik modal tanpa mengupdate alat baru, membeli alat baru, terus juga mengganti alat yang rusak, beli lagi alat yang rusak gitu. Nah itu di situ. Demikian 10 tips tentang memulai bisnis rental kamera dan alat fotografi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Mervin dari jamfotostudio.com. Like videonya jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya, komentar jika kalian punya pertanyaan apapun seputar fotografi dan videografi, dan juga share kepada teman-teman kalian jika mereka suatu hari mungkin ingin memiliki bisnis rental kamera dan alat fotografi di sini di Indonesia gitu ya. Dan sampai jumpa.